Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Mustafa dengan NIM 4302002000081. Di sini saya akan menyampaikan singkat mengenai ciri-ciri dan faktor penyebab konflik. Definisi konflik. Konflik berasal dari kata kerja konflikt yang artinya saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Ciri-ciri konflik. Menurut Wijaya Damrong 1993, ciri-ciri konflik adalah sebagai berikut. 1. Setidaknya ada dua pihak yang bertentangan atau perorangan dan kelompok. 2. Setidaknya timbul pertentangan antara dua pihak atau tujuan berbeda, peran yang berbeda, adanya nilai atau norma yang bertentangan. 3. Munculnya interaksi yang saling bertentangan atau meniadakan, mengurangi, dan menekan atau agar memperoleh keuntungan. 4. Timbul tindakan yang saling berhadapan dengan pertentangan yang berlarut. 5. Timbul ketidakseimbangan akibat usaha masing-masing atau kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri. Secara umum, faktor penyebab konflik: 1. Perbedaan setiap individu. 2. Faktor kebudayaan. 3. Faktor kepentingan. 4. Interaksi sosial. 5. Perubahan sosial. Faktor manusia dan organisasi. Teori utama penyebab konflik. Pertama, faktor manusia. Timbulnya oleh atasan karena gaya kepemimpinan personil yang mempertahankan peraturan organisasi secara baku. Adanya ciri-ciri kepribadian individual seperti sikap egoistik, sikap fanatik, sikap otoriter, dan ciri kepribadian lainnya. 2. Faktor organisasi. Persaingan dalam menggunakan sumber daya. Apabila sumber daya terbatas, maka akan timbul persaingan dalam penggunaannya. Perbedaan tujuan antar unit dalam organisasi. Interdependensi tugas, saling ketergantungan tugas, perbedaan nilai dan persepsi kekaburan yurisdiksional. Teori utama tentang penyebab konflik. Teori kebutuhan manusia. Konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau dilangi, atau identitas, pengakuan, partisipasi, keamanan, dan lain-lain. 2. Teori identitas. Konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang berakar dari hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak tuntas. 3. Teori hubungan masyarakat. Konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. 4. Teori kesalahpahaman atau budaya. Konflik disebabkan karena ketidaksesuaian dalam cara-cara berkomunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. 5. Teori transformasi konflik. Konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidakserasaan dari ketidakadilan yang muncul masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Contoh konflik dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kota Waringin Barat tahun 2010 sampai 2012. 1. Dua pihak yang berkonflik, pasangan atau dua hal yang bertentangan. 2. Sengketa hasil kemenangan ditandai dengan adanya money politik, keputusan KPU yang tidak adil, tidak dikabulkannya proses pemilihan umum. 3. Interaksi yang saling bertentangan, muncul ketegangan dan penyelesaian di MK. 4. Sikap berhadapan yang menegakkan, atau tentunya saat dilakukan di MK, dan lainnya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.